Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-48 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi, kembali lagi kita akan bahas soal asli OSN ke SD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 kemarin. Jadi, di sini kami akan bahas lagi dua nomor ya. Jadi, di sini kalian bisa menyimaknya, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan pembahasan soal asli OSNK SD Matematika 2024 yang akan tayang di channel ini ke depannya ya. Jangan lupa untuk berlangganan juga minimal yang juara OSN tingkat kabupaten. Kenapa? Karena ada beberapa video yang hanya bisa dinonton oleh membership kami yang minimal juara OSN tingkat kabupaten. Jadi yuk berlangganan sekarang dan raihlah juara bersama Bimbingan Belajar Ar-Royan. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk join pelatihan kami ya kalau misalkan kalian tertarik. Jadi di sini kita akan mulai dari soal nomor 140. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Jumlah bilangan Susi urutan ke-25 dan bilangan Wati urutan ke-20 adalah titik-titik. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dia fokus di bilangan asli ya. Jadi kalian ingat tidak, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi merupakan bilangan bulat yang bermula di angka 1 dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bilangan desimal termasuk sebagai bilangan asli, tidak ya, hanya bilangan bulat saja. Nah, jadi di sini kita akan bedah satu persatu angka apa saja sih yang dituliskan atau diurutkan oleh Susi dan juga si Wati di soal ini. Nah, di sini kita mulai dari Susi. Katakan di sini Susi mengurutkan bilangan asli terkecil hingga terbesar kelipatan 2. Nah, ternyata bilangan asli terkecil yang merupakan kelipatan 2 itu tidak lain tidak bukan adalah angka 2 tersebut. Berarti di sini mulainya adalah 2, kemudian 4, kemudian 6 dan seterusnya sampai dengan yang ditanya nanti adalah urutan yang ke-25. Nah, untuk mendapatkan urutan ke-25 ini nanti akan kita bahas setelah kita jabarkan dulu yang miliknya si Wati. Nah, ternyata Wati ini akan mengurutkan bilangan kelipatan 3 yang mulai yang terkecil bilangan asli hingga yang terbesar. Nah, kalau dia kelipatan 3 berarti dia bermulai dari angka 3 ya tentunya. Berarti di sini 3, kemudian 6, kemudian 9 dan seterusnya. Nah, agar tidak membuang-buang waktu walaupun sebenarnya bisa kalian jejerkan satu persatu sampai dengan urutan yang ditanyakan, di sini Mimin akan ajarkan menggunakan cara cepat. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu kalian agar tidak membuang-buang waktu kalian, karena Olimpiade itu dikenal dengan banyak soalnya, kemudian waktunya cuma sedikit. Nah, di sini rumus yang akan kalian gunakan agar menghemat waktu tersebut adalah rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Rumusnya adalah sebagai berikut. N sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikalikan dengan B. Dengan catatan bahwa A itu adalah suku pertama atau suku ke-1 ya. Kemudian untuk B adalah selisih, sedangkan N adalah banyak suku yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat mulai dari yang si Susi dulu. Di sini kan si Susi mengurutkan dari 2, 4, 6 dan seterusnya, merupakan kelipatan 2 yang merupakan bilangan asli terkecil hingga yang terbesar. Nah, berarti di sini nilai A-nya itu adalah 2. Kemudian N-nya itu adalah yang 25 yang diinginkan tadi. Kemudian selisihnya itu berapa? Kalau misalkan A-nya 2, kemudian suku berikutnya adalah 4, berarti ini kan ditambahkan 2. Berarti di sini ternyata bedanya itu adalah 2 ini. Berarti B-nya adalah 2, sedangkan A-nya juga 2. Nah, jadi di sini urutannya si Susi yang ke-25 atau U25 itu bisa kita peroleh dengan mensubstitusi rumus yang tadi. Jadi A ditambah dengan dalam kurung N kurang 1 dikalikan dengan B. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Kemudian ditambah dengan N kurang 1, berarti 25 dikurang 1, kemudian dikalikan dengan B-nya. B-nya adalah 2. Nah, di sini berarti jadinya adalah 2 ditambah dengan 25 kurang 1 adalah 24, berarti 24 kali 2. Nah, kalau misalkan kalian di sini hitung, tinggal 2 ditambah dengan 24 kali 2 adalah 48. Hasilnya adalah 50. Jadi ini adalah nilai untuk urutan ke-25 miliknya si Susi. Nah, kita lanjut untuk yang si Wati. Nah, untuk si Wati kita akan cari tahu dulu nilai A, B, dan juga nilai N-nya. Nilai N-nya gampang ya, ini adalah nilai N-nya, sedangkan A-nya itu adalah yang paling pertama yaitu 3, sedangkan bedanya karena dia kelipatan 3 adalah nilai 3 juga. Berarti ini adalah nilai B-nya sama dengan 3, A-nya juga 3. Nah, kita substitusi aja ya ke dalam sini rumusnya. Rumusnya itu sama kayak tadi, tetapi yang ditanyakan adalah U20. Berarti di sini A ditambah dengan N kurang 1 dikalikan B. Kita ganti semua informasi yang kita miliki. A-nya 3, berarti 3 ditambah dengan N-nya adalah 20, berarti 20 kurang 1
dikalikan dengan 3 yang merupakan nilai B-nya. Berarti di sini kita tuliskan 3 ditambah dengan 20 kurang 1 adalah 19, kemudian dikalikan dengan 3. Nah, di sini agar lebih mudah untuk yang Siwati ini kan kalau kita tuliskan 1 di bagian pertama, 1 kali 3 ditambah 19 kali 3. Karena sama-sama memuat unsur 3 kali 3, maka 3-nya itu dikasih keluar, kemudian yang 1 dan 19-nya ini kita jumlahkan saja, berarti 1 tambah 19. Jadinya adalah 3 dikalikan dengan 20. Sekarang jauh lebih mudah ya menghitungnya, berarti jawabannya adalah 60. Berarti untuk Siwati urutan ke-20-nya adalah angka 60. Nah, berarti yang ditanyakan di sini kan jumlahnya mereka ya. Susi urutan ke-25 yaitu yang 50 ditambahkan dengan yang Siwati yang urutan ke-20 yaitu 60. Ketika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 110. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B yaitu positif 110. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Jadi kalau misalkan ada yang beberapa hal yang kalian belum pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli buku dari Pak Anang untuk persiapan OSK tahun ini pada bulan Mei, di sini kalian bisa membeli buku yang berwarna merah ini. Kalau misalkan kalian tertarik untuk membelinya dengan harga yang tertera, kalian bisa menghubungi Mimin di 0878 6062 2162. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil operasi dari dalam kurung 0,4 yang berpangkat 6 dikalikan dengan 25 berpangkat 3, kemudian ditambahkan dengan dalam kurung 0,5 berpangkat 4 dikalikan dengan 16 berpangkat 3 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, bagaimana kalau misalkan yang bentuk desimal tadi kita mau ubah ke dalam bentuk pecahannya agar nanti mempermudah kita menghitung berapa sih hasilnya. Nah, 0,4 itu ternyata bentuknya adalah 4/10 karena di sini ada satu angka di belakang koma yaitu 4, maka dia per 10, nolnya ada 1 di bagian bawah. Seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan ini dalam bentuk pangkat 6 sesuai dengan soalnya, kemudian dikalikan dengan 25 yang berpangkat 3. Kemudian kita jumlahkan dengan yang ini, 0,5 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk 5/10 ataupun ke dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Jadi kalau kalian nggak tahu 0,5 itu kalian bisa tuliskan juga dalam bentuk 1/2 karena 1/2 itu dibaca dengan setengah dan dituliskan dalam desimal bisa dalam bentuk 0,5. Maka di sini agar lebih cepat kita menyelesaikannya, bagaimana langsung kita tuliskan saja dalam bentuk 1/2 yang berpangkat 4 ya. Jadi nggak salah ya kalau misalkan kita menuliskannya seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 16 yang berpangkat 3. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita ingat bahwa kalau misalkan ada sifat A per B yang berpangkat dengan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi ini adalah materi SMP, tetapi kalian untuk para pejuang OSK SD Matematika, kalian harus juga mempelajari sifat ini. Berdasarkan sifat ini, maka yang tadi awalnya 4/10 yang berpangkat 6 bisa kita tuliskan dalam bentuk 4 pangkat 6 per 10 berpangkat 6 juga. Kemudian kalau kalian ingat juga ada sifat perpangkatan. Kalau misalkan dia dalam bentuk A dikalikan B yang berpangkat N, bisa kita tuliskan juga dalam bentuk A berpangkat N dikalikan dengan B berpangkat N. Jadi tujuannya ini kita mau mengubah yang mana, Kak? Yang mau kita ubah sebenarnya yang 10 ini. Nah, ternyata 10 pangkat 6 itu bisa kita ubah menjadi bentuk 2 kali 5 yang berpangkat 6 atau sama dengan berdasarkan sifatnya ini kita pecah jadi 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Nah, berarti di sini 10 pangkat 6-nya boleh kita ganti dengan yang ini ya, 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Nah, agar menjadi jauh lebih sederhana bentuknya. Nah, dan juga kalau misalkan kalian ingat 25 pangkat 3 juga bisa kita manipulasi. Bentuknya menjadi 25 adalah 5 pangkat 2, berarti bentuknya menjadi 5 pangkat 2 yang berpangkat 3. Kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, sifat yang akan kita gunakan adalah sifat yang ini. Perhatikan ya, kalau misalkan ada A berpangkat N kemudian berpangkat lagi dengan M, maka kalian bisa mengalihkan pangkatnya. Berarti jadinya adalah A berpangkat N dikalikan dengan M. Berarti ini 2 dengan 3-nya itu saling dikalikan, maka hasilnya adalah 5 berpangkat berapa? 5 berpangkat 6. Maka di sini kita tuliskan menjadi 5 berpangkat 6 saja. Kemudian kita lanjut untuk yang kurung kedua. Di sini kan sama seperti tadi kita gunakan sifat yang pembagian tadi, maka kita tuliskan 1 berpangkat 4 yaitu 1 per 2 berpangkat 4. Nah, kalau misalkan ini 16 ini kalau kalian nggak tahu 16 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 berpangkat 4, maka kita bisa tuliskan menjadi
2 berpangkat 4 yang berpangkat 3, bentuk dari 16 yang berpangkat 3. Nah, ini kan ada sifat lagi nih yang tadi yang bisa kita gunakan, yaitu yang A pangkat N berpangkat M, maka sama dengan A berpangkat N kali M. Maka kita kalikan aja, maka di sini kita peroleh 2-nya berpangkat 12. Kita tuliskan 2 berpangkat 12. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Perhatikan di yang sebelah kiri, ini 5 pangkat 6. Itu bisa saling habisi dengan yang di bagian bawah dari pecahannya. Maka di sini yang tersisa tinggal 4 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Nah, ternyata 4 pangkat 6 ini bisa kita ubah juga ke dalam bentuk 2 berpangkat 2 yang berpangkat 6. Jadi kalau misalkan 4 pangkat 6 kita ubah ke dalam bentuk pangkat 2, maka ini bisa kita tuliskan menjadi 2 berpangkat 12. Berarti kita tuliskan 2 berpangkat 12 per 2 berpangkat 6. Lanjut, di sini kan satunya itu sudah kalau satu itu dikalikan dengan apa saja akan menghasilkan angka tersebut. Jadi tidak akan berubah. Berarti di sini jadinya adalah 2 berpangkat 12 dibagi dengan 2 berpangkat 4. Nah, berarti kita akan menggunakan sifat lagi nih, sifat dari bilangan berpangkat. Jadi ada berapa sudah sifat yang kita pelajari nih? Ada yang pertama ini, yang satu, ini sifat kedua, ini sifat ketiga, dan sifat keempat yang akan kita pelajari adalah, jadi kalau misalkan ada A berpangkat N dibagi dengan A berpangkat M, maka hasilnya adalah A berpangkat N dikurangkan dengan M. Maka di sini untuk 2 berpangkat 12 dibagi dengan 2 berpangkat 6, itu jadinya adalah 2 berpangkat 12 kurang 6. Sedangkan yang ini sama juga, 2 berpangkat 12 dibagi dengan 2 berpangkat 4, jadinya adalah 2 berpangkat 12 kurang 4. Maka di sini hasilnya adalah 2 berpangkat 6 ditambah dengan 2 berpangkat 8. Nah, untuk 2 berpangkat 6 itu berapa sih, Kak? 2 berpangkat 6 itu kan 2 kali 2 sebanyak 6 kali ya. Itu kalau kalian hitung hasilnya adalah 64. Sedangkan untuk yang 2 berpangkat 8, kalau ini 64 dikali 2 lagi, maka hasilnya adalah 256. Maka kita tinggal menjumlahkan saja 64 ditambahkan dengan 256. Sekali lagi, 64 didapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi sebanyak 6 kali. Sedangkan yang 2 pangkat 8 dijabarkan itu jadinya adalah 256. Kita tinggal jumlahkan saja 256 ditambahkan dengan 64. Kalau jumlah di sini 0, ingat 1, di sini dapatnya 2, ingat 1, dapatnya adalah 3. Berarti 320 adalah hasil dari soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini ternyata adalah 320 hasil dari operasi pada soal nomor 141 ini. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian kurang paham, sekali lagi kalian bisa tanyakan Mimin di kolom komentar ya, sertakan menitnya, kemudian kalian bisa menanyakan apa yang ingin kalian tanyakan ya. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli OSNK Matematika tingkat SD yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang soal-soal tadi, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang sangat mirip, hanya beda di angkanya saja. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk bergabung di pelatihan OSNK Matematika tingkat SD dan MI dari Bimbingan Belajar Ar-Rayyan agar kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih matang lagi di bulan Mei-nya nanti, supaya kalian bisa menjadi sang juara. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kami, link ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.